menyaksikan serial Sandiwara Radio. Kali ini dalam episode ke-24 dengan judul Kisah di Tanah Naga. Ide cerita Cece Sukiar, pengarang cerita Tizar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Agi. Pada seri yang ke-13 ini menampilkan Yuli sebagai Cempaka, M. Abud sebagai Syoma, Andiris Hadis sebagai Kolubeng, Timo Laksono sebagai Sampohui, Harry sebagai Bulek Jausu, Rusli sebagai Ong Jitli, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Raden Purbaya berhasil menyelamatkan Cempaka beserta Syoma dan ayahnya, Sampohui. Di sebuah hutan yang lebat yang tersembunyi, mereka duduk beristirahat. Ketika Cempaka meminta Purbaya untuk memutuskan rantai di tangan dan lehernya, Raden Purbaya yang menyadari kesulitannya mengusulkan untuk mempergunakan kujang Cakrabuana. Aku kira tidak ada artinya tenagaku jika engkau saja yang sudah terbebas dari totokan itu tidak mampu memutuskannya. Kecuali jika kita mengeluarkan kujang pusaka itu. Ya, tidak ada jalan lain. Dengan kujang pusaka itu, rantai itu akan dapat dengan mudahnya kita putuskan. Bagaimana, Kak? Kita bisa mencari cara lain. Cara lain. Maafkan aku, adik Purbaya. Mengapa begitu, adik Cempaka? Jika engkau mempunyai sebuah senjata pusaka yang dapat memutuskan rantaimu dan juga rantai kita, kenapa engkau tidak pergunakan saja? Pandai besi sekalipun tidak akan dapat memutuskan rantai ini. Pergunakanlah pusakamu jika memang engkau mempunyainya. Tidak. Aku tidak memiliki apa-apa. Tidak memiliki pusaka apapun yang dapat memutuskan rantai ini. Kau ini aneh sekali, adik Cempaka. Sepertinya banyak sekali hal yang aneh yang tersembunyi di dalam dirimu. Walaupun hubungan kita sudah cukup erat. Aku yakin bahwa kau ini bukanlah wanita sembarangan di tanah Pasundan. Seorang pendekar besar, seorang bangsawan, ataukah seorang putri agung. Entah mengapa, kini aku menjadi semakin rendah diri menghadapi dirimu. Janganlah bersikap seperti itu, kakak Syoma. Bagiku, kau tetap adalah kakakku yang baik. Kau telah menyelamatkan nyawaku dari amukan gelombang laut. Jangan bersikap seperti itu. Kita tetap bersahabat sebagaimana biasa. Ya, kita tetap bersahabat sebagaimana biasa. Adik Cempaka, maukah engkau menjawab pertanyaanku ini dengan sejujur-jujurnya? Iya, aku akan menjawab. Katakanlah, kakak Syoma, apa yang ingin kakak ketahui? Siapakah adik Purbaya yang telah menolong kita ini? Maksudku, apakah dia benar adikmu seperti yang kau ucapkan? Ataukah kalian mempunyai hubungan yang lain? Katakanlah, adik Cempaka. Jika memang dugaan hatiku ini benar, aku tidak akan menjadi kecewa. Apakah kalian ini adalah justru sepasang kekasih? Kami berdua adalah sahabat baik, kakak Syoma. Dahulu kami memang sepasang kekasih. Iya. Dahulu kami berdua saling mencintai. Tapi sekarang tidak lagi. Itulah sebabnya aku meninggalkan tanah Pasundan
dan mengarungi lautan. Kenapa sampai bisa begitu, adik Cempaka? Tuan Purbaya begitu mencintai engkau. Dia adalah seorang pemuda yang gagah perkasa, berani mengarungi samudera yang maha luas untuk mencari dirimu. Itu Paman Lubeng. Tentu ada sesuatu yang terjadi. Bersiaplah, Kak. Tuan Sioma dan Tuan Sampohui. Iya. Ayo, tinggalkan segera tempat ini. Kita berjalan kaki saja. Ulek Chousu bersama beberapa pengawal mengejar ke arah sini. Mari, cepat kita turuni lembah itu. Hutan di bawah sangat jauh, lebih lebat. Ayo. Tapi jika mereka bisa segera tiba di atas sana, mereka akan dapat dengan mudah melihat kita dan mengikuti jejak kita. Tidak, kita kembali saja menyusuri jalan tadi. Tidak ada waktu lagi, Nona. Mereka tadi sudah terlalu dekat. Aku khawatir mereka justru sedang melihatku. Mari, kupondong lagi Tuan Sampohui. Sebaiknya kalian tinggalkan saja aku di sini. Kalian tidak perlu bersusah payah menyelamatkan diriku. Lepaskan saja diriku dan biarkan aku menyelesaikan urusanku dengan pihak kerajaan. Janganlah bersikap seperti itu, Tuan Sam. Mereka pasti tidak akan mengampuni Tuan Sam. Tuan Sam sudah mengetahui hal itu, bukan? Ke balik batu besar itu! Lihat itu. Ada sebuah gua cukup tersembunyi. Mari kita masuk ke sana. Gua ini cukup panjang dan luas. Terus saja masuk. Mudah-mudahan mereka tidak menemukan kita di sini. Beristirahatlah kalian di sini. Aku akan melihat-lihat keadaan di luar. Berhati-hatilah, Paman Lubeng. Jangan khawatir, Guru. Walaupun muridmu ini bertampang kasar, tetapi otakku cukup untuk membuat perhitungan yang matang. Tenang-tenanglah di dalam sini, Guru. Tuan penolong, maafkan aku. Aku tidak akan ikut bersama kalian lebih jauh lagi. Tempatku bukanlah kota Hopai. Walaupun aku harus dimusuhi dan mati di tangan Kaisar, aku tetap tidak akan bergabung dengan Anlusan, pemberontak hina itu. Aku tidak akan bergabung dengan mereka, apapun yang akan terjadi dengan diriku. Tapi ayah, apa yang akan kita perbuat selanjutnya? Engkau adalah engkau. Aku adalah aku, Sioma. Itu adalah pendirianku. Jika memang kau ingin menyelamatkan diri ke kota Hopai, aku tidak akan melarangmu. Tapi itu tidak mungkin, ayah. Kita akan mati di pancung Kaisar. Kita harus menyelamatkan diri ke kota Hopai. Pergilah saja engkau sendiri. Aku tidak akan membungkuk pada Anlusan. Sioma seakan-akan kehilangan akal untuk membujuk ayahnya lebih jauh lagi. Demikian juga Purbaya tertunduk merenungi keterlibatannya dengan Panglima Anlusan. Sedangkan Cempaka bersandar di dinding gua dengan lesu. Suasana hening menyelimuti dalam gua karang. Tetapi beberapa saat kemudian, kesunyian itu dipecahkan oleh teriakan dari Sioma. Ayah! 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 Tuan Sam, Ayah! apa yang telah Tuan lakukan? Mengapa Tuan berbuat bodoh seperti ini? Ayah! Adik Purbaya, tolong kau hentikan darah yang keluar dari kepalanya. Bantu aku menggeser Sioma dari sini. Menyingkirlah, Tuan Sioma. Menyingkir. Biar kami lihat luka ayahmu itu. Ayah! Kepalanya pecah. Dia telah membenturkan kepalanya di batu karang ini, Kak.
Tidak ada yang dapat aku perbuat. Aku tidak akan membelku dan mencari perlindungan dengan Anlusa. Ayah! Tangisannya terlalu keras, Kak. Berbahaya sekali. Tempat kita dapat diketahui mereka. Aku tidak sanggup untuk mencegah tangisnya, adik Purbaya. Biarlah, kita lihat saja apa yang akan terjadi. Mereka semua akan menerima ganjarannya. Aku akan membalas. Oh, gila. Apa yang telah terjadi? Mengapa setan itu berteriak bagai orang kesurupan? Tuan Sam. Dia membunuh diri dengan membenturkan kepalanya di kawah. Tetapi akibatnya dari semua perbuatan gila itu adalah nyawa kita. Rupanya kalian tikus busuk bersembunyi di dalam lubang ini, Ayo, keluarlah untuk menerima hukuman kalian. Ternyata dia. Ya, Bulek Chousu, guru dari dua tokoh utama pengawal kaisar, yaitu Ong Jitsu dan Ong Jitli. Kepandaiannya sangat tinggi. Panglima Anlusan mengharapkan guru dapat melayaninya dengan ilmu dari Pasundan. Kepandaiannya sangat tinggi. Aku tidak dapat mengimbanginya, Paman. Berpasangan dengan Kacempaka pun belum tentu aku bisa mengalahkannya. Kepandaiannya jauh lebih hebat dari Prabu Sora. Hai, apakah kalian tidak mau juga keluar? Baiklah, jika begitu aku yang akan menerjangnya ke dalam. Awas! Hati-hati guru, mereka tentu akan menjebak kita. Aku jadi curiga tangisan Xiaoma adalah sengaja untuk memanggil kita masuk perangkap. Kita dapat mempergunakan cara lain untuk menyuruhnya keluar. Seperti halnya kita mengusir tikus dari lubangnya. Kau maksudkan dengan mempergunakan asap? Benar, guru. Aku tidak kerasan untuk menunggu lebih lama lagi. Kemudian, Imam Agung dari kuil Ban Hotong memasang kuda-kuda, dan sesaat kemudian nampak tubuhnya bagaikan mengembung. Seluruh tulangnya berkerotokan, merupakan pertanda ia tengah siap untuk menggelarkan tenaga yang sangat dahsyat. Kemudian Imam Agung itu melangkahkan kakinya menuju mulut gua. Dan tanpa banyak bicara lagi, digerakkannya kedua tangannya ke bagian atas gua karang itu. Celaka! Atap gua ini runtuh, adik Purbaya. Mundur ke belakang, Kak. Xiaoma! Mundur! Anak bodoh, mundur! Anda dikubur hidup-hidup. Kalian ini celaka. Kalian telah mengubur ayahku di sana. Awas kalian, anteng-anteng hian-hian. Kak Xiaoma! Berhati-hatilah! Merapat ke dinding sebelah sini. Dinding gua itu mungkin akan runtuh menimpamu. Kemarilah! Biarlah aku mati berkubur bersama ayah. Awas kalian semua, anteng hian-hian. Mati pun aku akan tetap mencari kalian. Maaf guru, aku tidak sanggup mendengar ratapannya yang cengeng bagaikan anak ingusan. Memang, aku kira sebaiknya dia begitu, Kacempaka. Bukankah demikian? Apa yang sebaiknya kita lakukan sekarang, guru? Aku tidak tahu. Tapi untunglah
kita masih tetap disisakan tempat yang cukup luas di dalam sini. Oh, tetapi kita akan segera mati dengan tanpa udara sedikit pun yang masuk. Oh, iya, Nona benar. Kita akan segera mati, Guru. Awas! Dinding ini mungkin akan runtuh lagi. Oh, hei, lihat itu. Jangan mengeluarkan suara terlalu keras, Kak Cempaka. Diamlah. Agaknya Hyang Agung telah menyelamatkan kita dengan udara yang masuk itu. Apa maksud Guru? Kita akan selamat hanya dengan lubang kecil di batu karang tebal itu? Ataukah Guru berpikir kita ini adalah kadal-kadal kecil yang dapat merayap melewati sela-sela batu itu? Diamlah, Paman Lubeng. Dengan adanya udara, berarti umur kita akan semakin panjang. Dan selama kita masih tetap hidup, kita dapat mencari akal untuk lepas dari tempat ini. Diamlah, dengar itu. Kini selesai sudah tugas kita. Kita tidak perlu berlari. Berkuda mengejar salah seorang di antara mereka. Jika saja ia keluar dari gua itu. Guru benar. Mereka pasti telah hancur luluh di bawah batu dan tanah. Ya. Lihatlah, sebagian besar bukit itu ikut runtuh karena bagian penyangga utamanya Guru hancurkan. Iya, pengawal bodoh itu pun akan mampus jika ia tidak cepat-cepat aku tolong. Ayo, kita kembali. Hop. Iya. Mereka telah pergi semua, meninggalkan kita yang terkubur bagaikan mayat hidup. Lalu, apa yang akan kita lakukan sekarang, Guru? Berteriak minta tolong agar para penduduk ataupun pemburu yang lewat di dekat tempat kita terkubur ini mendengar dan menggali beramai-ramai. Ataukah tidak tahulah aku, Guru. Bukankah engkau mengerti di mana kita berada sekarang? Bukankah ini adalah hutan lebat yang jarang dijamah oleh manusia? Sudahlah, jangan membuang-buang tenaga dengan percuma. Duduk bersemedi saja. Mudah-mudahan kita akan mendapat jalan untuk keluar dari tempat ini. Adik Purbaya, kemarilah. Coba kau tolong bebaskan jalan darah kakak Sioma. Baiklah. Duduklah baik-baik. Jangan membuat keributan, kakak Sioma. Kak, agaknya aku tidak melihat jalan lain. Hadirnya pusaka itu akan banyak membantu kita. Kita harus mengeluarkan pusaka itu. Satu-satunya jalan, Kak. Aku memohon, semua ini bukanlah karena kemaruk dengan kehidupan. Bagiku, tinggal bersama-sama denganmu berdua di dalam tempat seperti ini adalah sudah merupakan kebahagiaan. Sudahlah, jangan bicarakan hal itu lagi, adik Purbaya. Aku... Paman Lubeng begitu menambahkan kehidupan. Dia tidak rela mati di tempat seperti ini. Aku kira kakak Sioma kawanmu itu demikian juga. Bukankah kau tidak ingin menjadi salah satu penyebab kematian mereka, Kak? Iya. Aku memang tidak mungkin menolak apapun kehendakmu. Iya. Baiklah. Kita coba pergunakan kujang pusaka itu. Ini tanganku. Peganglah. Setelah mereka keluar, aku berjanji akan tetap tinggal di gua ini jika memang itu kehendakmu. Raden Purbaya segera menggenggam tangan Cempaka yang menyembul dari balik kayu tebal yang menjepit lehernya. Dan seperti beberapa waktu yang lalu,
Mereka kemudian saling menyalurkan tenaga dalam mereka. Sementara itu Kolubeng dan Xiaoma yang sejak tadi memperhatikan Purbaya dan Cempaka, matanya terbelalak melihat tubuh dua orang muda di hadapan mereka bergetar hebat dan kemudian... Lihat, apa yang akan terjadi dengan kedua anak muda di hadapanku ini? Apakah mataku tidak salah melihat? Xiaoma, tubuh keduanya mulai bercahaya. Iya, Xiaoma, iya, itu cahayanya semakin menjadi terang. Iya, dan cahayanya pindah dan memusat pada kedua lengan mereka. Adik Purbaya, rantai pengikat serta kayu tebal itu berhamburan, hancur bersamaan dengan keluarnya pusaka ini. Agaknya kau adalah dewa yang telah menipis ke dalam tubuh manusia. Guru, tolonglah keluarkan aku dari gua ini, Guru. Bangunlah Paman Lubeng. Dan engkau juga, Kakak Xiaoma. Kenapa kalian menyembah kami? Dalam sinar yang muncul sekejap tadi, kalian berdua nampak demikian agungnya. Siapakah kalian ini sesungguhnya? Sudahlah Xiaoma, jangan macam-macam pertanyaanmu. Lekaslah, kau lepaskan Kakak Xiaoma dari belenggu rantai dan kayu itu, adik Purbaya. Diamlah, dan jangan bergerak, Kakak Xiaoma. Luar biasa sekali. Senjata apakah itu? Pisaukah? Di Pasundan, senjata ini disebut kujang. Luar biasa sekali berbawanya pusaka itu. Tubuhku rasanya ingin membeku. Lekaslah, Guru. Lekaslah pergunakan keampuhan pusaka itu untuk menjebol dinding di atas sana, Guru. Aku Kolubeng sudah tidak kuat lagi terkurung bagaikan tikus tanah, Guru. Baiklah, berkumpullah di belakangku. Aku khawatir kalian semua akan terkubur oleh bagian dinding yang runtuh ke bawah. Cepatlah adik Purbaya. Mereka dapat mati membeku. Baiklah. Awas! Dinding harus menimpa kita. Kita bebas kembali dari Xiaoma saling berlomba-lomba meninggalkan gua yang nyaris saja mengubur mereka. Setiba di luar gua, Kolubeng terus tertawa gembira melepaskan kepenatan hatinya yang semula tertekan. Sedangkan Xiaoma duduk bersimbah meraup tanah, mengepal-ngepal sambil berkomat kamit. Ayah, aku bersumpah untuk membalas dendam atas semua perbuatan Kaisar Hiantiong. Lebih baik aku mati daripada hidup dengan memelihara rasa penasaran seperti ini. Awas kau Kam Ji Hong, awas kau juga Kaisar Mata Keranjang, Kaisar biadab. Jika memang Guru mau membalas semua dendam ini dengan pusaka yang ampuh itu,
Saya yakin akan berhasil. Jika kalian berdua mau berbaik hati, mengajarkan aku sedikit saja ilmu kalian, aku akan sangat berterima kasih sekali. Guru, aku adalah muridmu, Guru. Ajarkanlah aku beberapa jurus dari simpanan kalian. Aku akan membantu memporak-porandakan Kaisar Jahanam itu. Adik Purbaya, kita kembalikan pusaka ini ke tempatnya. Ya. Apakah yang sekarang akan kita lakukan, adik Purbaya? Mereka akan berlutut di hadapan kita terus-menerus sebelum kita mengabulkan permintaan mereka. Mudah-mudahan kakek Mamangkuraya tidak menyalahkan aku. Aku akan mengajarkan beberapa jurus ilmu yang aku dapat darinya. Mengapa bisa begitu? Begitu mudahnyakah engkau memberikan ilmu itu padanya? Tidak, Kak. Kolubeng telah berjasa besar padaku, mengantarkan aku ke daratan naga ini dan mempertemukan aku dengan dirimu. Jika begitu, Xiaoma juga pantas untuk mendapatkan rasa terima kasihku. Aku juga akan menurunkan beberapa jurus simpananku. Berikan padanya kincir metu tingkatan terakhir. Aku akan mengajarkan Kolubeng semedi dewa gila. Kosongkan seluruh tenaga dalam tubuh dan pusatkan seluruh tenagamu pada lengan dan kepala. Cobalah rasakan setiap desir angin serangan yang sekecil apapun agar tubuhmu terbebas dari serangan. Jangan paksakan untuk mengelak, tetapi ikuti angin serangan itu. Lihat. Lihat dan perhatikan semua gerakan. Nah, coba kau ulangi semua gerakanku tadi. Di tengah hutan yang lebat sunyi senyap itu, Raden Purbaya menurunkan aji semedi dewa kilanya pada Kolubeng, sementara Cempaka menggembleng Xiaoma dengan aji kincir metu tingkatan terakhir. 7 hari sudah berlalu. Suatu malam ketika mereka semua tengah asik terlelap, Apa ini? Angin keras tiba-tiba saja datang menerpa tempat kita ini. Kak Cempaka, berpeganglah erat-erat. Awas! Adik Purbaya! Lihat itu! Cahaya! Cahaya terang melesat cepat kemari. Agaknya mereka datang. Ya, kekuatan agung itu. Engkau benar. Kami yang datang. Apakah yang kini sedang terjadi dengan kalian berdua? Bermain-main jauh, meninggalkan Pasundan. Wahai Dewata Agung, sumber kekuatan suci. Jauh-jauh kami datang kemari adalah semata-mata karena cinta. Mencari cinta yang jauh melayang. Dan engkau, Cempaka, tahukah engkau apa yang telah terjadi akibat sikapmu meninggalkan Pasundan? Angkara murka telah melanda tanah tumpah darahmu. Angkara murka terjadi karena permainan asmara kalian. Sayang sekali. Kami menyesali sikap kalian. Petaka dan angkara murka itu tidak seharusnya terjadi di tanah Pasundan. Kembalilah.
Selesaikanlah permainan asmara kalian yang membawa petaka. Kembalilah sebelum tanah Pasundan tenggelam oleh angkara murka Resi Amista. Cempaka. Adik Purbaya. Adik Purbaya. Agaknya telah terjadi sesuatu di Karang Sedana. Bahkan tanah Pasundan. Ya, kau benar. Isyarat dari kekuatan suci itu datang pula kepadaku. Ya, jika semuanya benar. Jika semuanya benar, pastilah semua ini adalah karena kesalahanku. Sudahlah, engkau tidak bersalah, Kak. Yang penting, kita harus mencari jalan untuk kembali ke tanah Pasundan secepatnya. Ya, kita harus kembali. Ada apa? Mengapa kalian terbangun di tengah malam seperti ini? Paman Lubeng, ya. Kemarilah. Ada yang ingin aku bicarakan denganmu. Maaf, aku mengganggu tidur Paman. Tidak apa-apa. Apa yang dapat aku bantu? Aku memerlukan kapal untuk kembali ke tanah Pasundan. Kapan kalian akan kembali? Secepatnya yang dapat Paman usahakan. Besok atau kalau mungkin malam ini. Guru main-main. Apakah guru tidak akan membalaskan sakit hati guru dan juga Nona Cempaka pada Kaisar dan Pembesar Kam? Aku tidak pernah merasa sakit hati, Paman Lubeng. Bilakah secepatnya Paman dapat menolong saya? Sekarang pun boleh. Kapal saya dapat guru pergunakan. Jika kita berangkat sekarang, besok sebelum hari menjadi terlalu panas, kita sudah dapat meninggalkan daratan naga. Baiklah, aku akan membangunkan Sioma. Aku sudah bangun sejak tadi dan mendengar semua pembicaraan engkau, Tuan Purbaya. Marilah kita berangkat, aku sudah siap. Beberapa saat kemudian, Ko Lubeng berhasil mendapat 4 ekor kuda tunggangan untuk mereka. Dan kemudian di tengah malam yang gelap, mereka melanjutkan perjalanan menuju Laut Pohai. Apakah Nona Cempaka memerlukan istirahat? Aku kira kuda ini masih cukup kuat untuk melanjutkan perjalanan. Bukankah demikian, Adik Purbaya? Semakin siang, semakin banyak hambatan. Kita teruskan saja. Biarlah nanti aku beristirahat di atas kapal saja. Hiya! Kalian tunggulah di sini. Aku akan mencari beberapa awak kapalku dan meminta mereka untuk menyiapkan bekal untuk di perjalanan. Tunggulah. Hiya, hiya. Mengapa begitu cepat sekali? Seharusnya kami memang tinggal lebih lama di negerimu ini, Kakak Sioma. Tapi ada hal yang mengharuskan kami kembali ke Pasundan. Terima kasih atas bantuan dan pertolonganmu selama ini. Jika tidak ada dendam di dalam dadaku ini, ingin rasanya aku turut kembali bersamamu ke Pasundan. Aku mengharapkan agar engkau tetap selamat, Kakak Sioma. Janganlah bersikap ceroboh.
berlatihlah lebih banyak lagi. Kincir metu itu harus kau latih dalam beberapa bulan lagi. Baru akan dapat menampakkan hasilnya. Satu saat, jika segalanya sudah selesai di sini, aku akan mengunjungi kalian di tanah Pasundan untuk mengucapkan terima kasih. Kami menunggu engkau di sana, Syoma. Tetapi ingatlah, dendamu itu dapat menjerumuskan engkau ke dalam mara bahaya. Berlatihlah dengan perasaan bersih. Satu saat akan mendapatkan balasan dari Hyang Agung. Satu saat, jika kau ingin bertemu dengan Kak Cempaka atau aku, kau dapat mencariku di Istana Karangsedana. Oh, Istana Karangsedana. Oh, siapakah sesungguhnya tuan ini? Dan Kak Cempaka? Aku adalah Prabu Purbaya, penguasa di Karangsedana. Sedangkan ini Cempaka, salah seorang keluarga keraton Karangsedana. Oh, agaknya aku berhadapan dengan seorang raja besar yang begitu bersahaja dan sederhana. Oh, maafkan saya, tuanku. Maafkan semua sikap dan kesilapan saya selama ini. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Kau tidak bersalah. Dan lagi, apalah artinya aku ini di sini? Tiada kuasa, tiada mahkota dan tahta. Ada beberapa ekor kuda mendatangi ke arah kita, Adik Purbaya. Ya, kita tunggu saja. Itu Paman Lubeng dengan beberapa pengawal utama Panglima Anlusan. Begini caranya engkau berterima kasih, anak muda. Hah? Kami telah membantumu dan akibatnya salah seorang dari kawan kami terluka oleh kulit Chaosu. Hah? Tetapi tanpa basa-basi engkau pergi, terbang begitu saja membawa pulungmu yang hilang itu. Hah? Agaknya Paman Lotong, ya memang saya bersalah. Tetapi maafkanlah, saya harus segera meninggalkan negeri Tuan dan kembali ke negeri kami. Kau tidak bisa pergi begitu saja. Kembalilah temui Panglima Anlusan dan mohon izinnya untuk kembali. Hei, kenapa jadi seperti ini? Apakah engkau telah mengikat diri dengan kelompok pemberontak itu, Adik Purbaya? Tidak, Kak. Jika begitu, tidak perlu kita layani mereka. Paman Lubeng, bagaimana dengan persiapan bekal itu? Saya... Seenaknya saja engkau memerintah orang-orangku ini, anak muda. Agaknya sekarang adalah kesempatan paling baik bagiku untuk menyeret dirimu. Aku harus menebus kekalahanku dahulu di perahu Panglima Anlusan. Mari adik Tang, bantu aku menangkap tikus liar ini. Baik, Tuanku. Sebentar saja, pertempuran telah terjadi di pinggir pantai Pohai. Lotong, si cambuk api, menerjang Raden Purbaya bersama-sama dengan Tangkui, yang juga salah seorang pengawal utama Panglima Anlusan. Kelihatannya, Adik Purbaya akan cukup repot menghadapi keroyokan dua lawannya. Aku harus membantu agar pertempuran ini jadi cepat selesai. Aku tidak ingin menyusahkan kalian berdua. Mundurlah. Mundurlah, Paman Lotong, dan sampaikan salam dan terima kasihku pada Panglima Anlusan. Bagaimana sekarang, Adik Purbaya? Apa yang akan kita lakukan? Kita biarkan mereka pergi? Tentu saja, Kak. Mereka tidak bersalah pada kita. Bahkan mereka mempunyai andil atas keselamatan kamu. Nah, kalian pergilah. Sampaikan pesanku tadi pada Panglima Anlusan. Ayo kita kembali. Tidak, aku tidak ingin kembali. Aku ingin turut ke tanah Pasundan dengan mereka. Kurang ajar kau, Lubeng. Baiklah jika demikian.
tangan Panglima Anlunsan tidak terbatas sampai daratan naga saja. Suatu saat kau akan mendapat hukumanmu. Mari Aditam. Kenapa Paman Lubeng tidak kembali? Untuk apa ikut bersama kami? Kau kira mudah mengarungi samudera luas tanpa orang seperti aku ini? Apakah kau tidak ingin tiba di Pasundan? Ataukah guru ingin tenggelam di tengah lautan karena memasuki wilayah badai maut? Sejenak, Purbaya dan Cempaka saling pandang. Tetapi mereka menyadari kesulitan yang dikatakan oleh Ko Lubeng. Karena itu, ia segera menyatakan kesediaannya. Baiklah, Paman. Terima kasih atas bantuan Paman. Maaf, aku terlalu jauh merepotkan Paman. Sudahlah, jangan banyak basa-basi lagi, Guru. Sebentar lagi 1000 pasukan Anlusan akan datang kemari. Dan kau tidak akan tiba di Pasundan, tapi kurungan Panglima Anlusan. Ayo! Selamat tinggal, Kakak Sioma. Jagalah dirimu. Selamat tinggal, Tuan Putri. Tuanku yang mulia, hamba akan selalu mengenang pertemuan kita ini. Aku pergi, Kakak Sioma. Mari, Kak Cempaka. Segera saja ketiganya bergegas ke arah sampan kecil yang tak jauh dari tempat mereka. Sementara itu Sioma berlutut berkali-kali sambil membenturkan kepalanya. Semoga Tian memberkati perjalanan kalian. Semoga. Beberapa saat setelah Sioma mengangkat kepalanya kembali, sampan kecil yang ditumpangi oleh Raden Purbaya sudah merapat ke perahu besar milik Ko Lubeng. Sioma terus terpaku di tempatnya hingga perahu besar itu perlahan-lahan bergerak ke tengah lautan bebas. Itu rombongan Panglima Anlusan datang. Aku harus bersembunyi agar tidak mendapat kerepotan. Mereka mengerti bahwa rombongan yang dicarinya sudah pergi dan mereka tidak mungkin mengejarnya lagi. Wah, iya, tidak salah dugaanku. Mereka kembali lagi. Sekarang, aku akan menuruti pesan Prabu Purbaya dan Nona Cempaka. Aku akan melatih lebih jauh lagi aji kincir metu yang diturunkan padaku. Selamat tinggal. Lihatlah itu mereka di sana, Guru. Lihat, mereka menjadi kehilangan akal untuk mengejar kita. Di daratan aku memang bukan tandingan mereka, tapi di lautan, boleh kalian coba. Oi, ayo, kejar kami, Panglima Anlusan. Apakah Paman telah menyiapkan bekal yang saya minta? Jangan khawatir, Guru. Saya tidak akan lupa. Karena jika sampai terjadi, bisa-bisa mereka saling bunuh untuk mengisi perutnya. Baiklah, jika begitu, saya masuk untuk beristirahat, Paman. Iya, silakan, Guru, silakan. Kau ada di kamarku, Kak Cempaka. Ada apa? Saya memang tengah menunggumu. Ada yang ingin saya bicarakan. Persiapan kita. Persiapan kita? Apa maksud Kak Cempaka? Persiapan kita untuk menghadapi Resi Amis. Resi asing itu hebat sekali kepandaiannya. Selain aji 5 bayang-bayang, dia juga menguasai ilmu rawa rontek. Rawa rontek? Apakah maksud Kak Cempaka sejenis ilmu yang pernah kudengar dalam dongeng lama? Ilmu kesaktian milik Raja Rahwana, Raja Raksasa Angkara Murka yang mencintai Dewi Sinta kekasih Sri Rama. Benar, adik Purbaya. Ilmu langka tersebut telah dikuasainya. Dan kakek Mamang Kuraya pun mendapat kesulitan untuk membunuhnya. Lalu, apakah maksud Kak Cempaka dengan persiapan? Bukankah kita dapat menghadapinya dengan kujang pusaka kita? Aku khawatir kujang pusaka tidak akan secara langsung menuntaskan nyawa resi asing itu. Lalu, kita akan mencoba mempelajari guratan-guratan ilmu yang terdapat pada kujang pusaka itu. Apakah engkau lupa? Aku masih mengingatnya, Kak. Aku masih mengingatnya. Kita mempunyai waktu cukup untuk mempelajarinya. Jika begitu, sebaiknya janganlah membuang waktu lagi.
kita keluarkan pusaka itu di kamarmu ini. Tanpa membuang-buang waktu lagi, Raden Purbaya segera menyambar tangan Cempaka. Digenggamnya tangannya erat-erat, dan sesaat sebelum tenaga dalamnya mengalir, rasa hangat meremang mendahului mengalir ke dalam tubuh Cempaka, dan begitu juga sebaliknya. Beberapa saat setelah itu, kembali tubuh kedua anak muda itu bergetar. Perahu besar milik Kolubeng terguncang hebat. Beberapa awak kapal menjadi ketakutan, tidak mengerti apa yang telah terjadi dengan kapal mereka. Jurumudi, apa yang kau lakukan dengan kapal ini, ha? Goblok, kembalikan keseimbangan kapal ini, ha? Hoi, apa kau sudah gila? Ha? Cinta! Apa yang kau lakukan, Cinta? Oh, apa kau tidak bisa memegang kemudi kapal, ha? Goblok, kau ingin menghancurkan kapal kesayangan ini, ha? Maaf, Tokoh. Maaf. Saya benar-benar tidak mengerti. Tiba-tiba saja perahu ini bergetar. Dan kemudi ini tidak dapat saya kendalikan. Tapi, tadi apakah yang sebenarnya terjadi? Ledakan apakah tadi, Tokoh? Petirkah yang terdengar tadi? Berkaitan dengan ledakan atau petir tadi, aku mengurus perahu besar kesayanganku ini. Oh, kali lagi kau berbuat, kau akan kulemparkan ke tengah laut sana. Tapi Tokoh, saya benar-benar tidak... Jurumudi benar, Paman Lubeng. Dia tidak bersalah. Kolubeng berpaling cepat ketika mendengar suara Raden Purbaya. Dan ketika dia melihat sebilah pusaka bersinar kebiru-biruan dan berbentuk aneh, ia segera menyadari bahwa kejadian aneh yang mengguncangkan kapalnya adalah karena benda di tangan Raden Purbaya yang juga pernah disaksikan kehebatannya untuk menjebol dinding gua. Oh, ya, jadi benda itukah penyebabnya, Guru? Maafkan kami, Paman. Ada yang ingin kami lakukan di dalam bilik kapal Paman ini. Dan kami mohon Paman tidak mengganggu kami untuk beberapa saat. Baik, Guru. Silakan. Dan kami tidak akan mengganggu Guru. Silakan, Guru. Oh, benda apakah yang bersinar kebiru-biruan di tangan Guru Tuako tadi? Itulah pusaka yang sangat hebat yang pernah kulihat. Pusaka itu sebenarnya tidak lazim dipegang di tangan manusia. Oh, pusaka seperti itu sepantasnya lah berada di tangan dewa. Oh, apakah tadi kau merasakan perbawaannya? Hawa dingin itukah? Ya. Di tempat terbuka seperti ini, tempat berangin panas seperti ini, tadi membuat aku menggigil, walaupun pada jarak 3 tombak dari anak muda itu. Oh, benar-benar luar biasa. Tuako, rasakanlah sekarang. Rasakanlah. Guru Tuako itu sudah masuk ke dalam biliknya. Dan kini jaraknya dengan kita lebih dari 6 tombak. Tapi hawa dingin itu masih dapat kita rasakan. Walaupun tidak membuat kita menggigil seperti halnya tadi. Oh, beruntunglah Tuako mempunyai guru seperti anak muda itu. Oh, sudahlah. Kembali pegang kemudi itu. Kita percepat perjalanan kita ini. Aku ingin tiba tidak lebih dari 20 hari. Oh. Sementara itu di dalam bilik perahu besar itu, mendekatlah kemari adik Purbaya. Kita lihat dan pelajari bersama-sama guratan pada warangka pusaka ini. Lihat ini dan perhatikan baik-baik. Agaknya kita harus memulai dari bagian ujung warangka ini hingga ke bagian pangkal gagak. Apakah engkau dapat mengerti guratan-guratan ini, adik Purbaya? Datang daripadanya dan kembali juga kepadanya.
Pasrahkan dirimu pada kehendaknya. Satukan nafasmu dan nafasnya. Maka kehendakmu akan menjadi kehendaknya. Oh. Kau mengerti adik Purbaya? Apakah akan berhenti sampai di sini saja? Apakah engkau yakin kalimat-kalimat itu ada artinya? Tentu saja, Kak. Kalimat-kalimat ini pasti mempunyai arti. Dan aku dapat merasakannya. Apakah kau dapat memecahkan arti dan maksudnya? Entahlah, Kak. Tetapi aku merasakan bahwa kalimat-kalimat itu memang menyimpulkan sesuatu. Aku yakin, Kak. Raden Purbaya menundukkan kepalanya dalam-dalam. Matanya dipejamkan rapat. Nampak tengah berpikir keras untuk memecahkan makna dari kalimat pada warangka kujang pusaka itu. Sementara Cempaka kembali mengamati kalimat-kalimat kecil yang tergurat indah pada warangka pusaka kujang pusaka di tangannya. Datang daripadanya dan kembali juga padanya. Pasrahkan dirimu pada kehendaknya. Satukan nafasmu dengan nafasnya. Maka kehendakmu akan menjadi kehendaknya. Apakah dalam kalimat-kalimat yang sangat pendek dan bersaja itu benar-benar tersembunyi suatu kekuatan yang sangat hebat? Kak, coba kau ulangi membacanya perlahan-lahan. Ulangi sekali lagi perlahan-lahan, Kak. Baiklah, adik Purbaya. Datang daripadanya dan kembali juga kepadanya. Pasrahkan dirimu pada kehendaknya. Satukan nafasmu dengan nafasnya. Maka kehendakmu akan menjadi kehendaknya. Aku berhasil mendapatkannya, Kak Cempaka. Aku berhasil mendapatkannya. Apa yang kau katakan, adik Purbaya? Apa yang kau dapatkan dari kalimat itu? Ya, Kak. Aku berhasil. Kau lihatlah. Aku akan mencoba apa yang berhasil kusimpulkan. Sebentar, Kak. Aku akan bersemedi sesaat. Dan nanti jika aku katakan pegang aku, kau boleh memegang tanganku ini. Nanti kau boleh mencoba memegang tanganku yang kuletakkan di atas meja ini. Tunggulah sebentar. Aku akan mencobanya. Apa yang telah ditemukannya? Aku benar-benar tidak dapat mempercayainya. Wajahnya nampak begitu tenang. Betapa agungnya. Dewata, benarkah laki-laki di hadapanku ini adalah jodohku? Benarkah aku mendapatkan sebuah limpahan rahmat yang tiada terkira ini? Tubuhnya bergoyang halus. Agaknya ia sudah menyelesaikan semedinya. Kak Cempaka, ini tanganku. Cobalah, kau boleh menyentuhnya, jari-jariku. Ayo, silakan, kau coba untuk menyentuhnya. Ada apakah ini? Adik Purbaya masih saja memejamkan matanya dan memintaku untuk menyentuhnya. Menyentuh tangannya yang diletakkan di atas meja. Ayolah, Kak. Cobalah untuk menyentuhnya. Baiklah, aku akan mencobanya. Dengan perlahan-lahan, Cempaka mengulurkan tangannya untuk menyentuh tangan Raden Purbaya. Tetapi ketika tangannya telah tiba di dekat tangan Raden Purbaya, sasarannya itu pun perlahan-lahan menjauhkan diri menghindar. Sesaat Cempaka terpaku, berhenti, dan memandang Raden Purbaya yang masih memejamkan matanya. Kenapa engkau berhenti, Kak Cempaka? Teruslah berusaha untuk menyentuh jari-jariku
yang masih di hadapanmu. Ayo. Baiklah. Aku mengerti sekarang maksudmu. Hup. Baiklah. Sekarang aku akan mempergunakan kecepatanku untuk menangkap lenganmu. Berhati-hatilah, adik Purbaya. Hup. 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 Pada dasarnya, kemampuan kita seimbang, adik Purbaya. Walaupun kali ini nampak kau begitu gesitnya, tapi aku tetap masih belum jelas dengan permainanmu ini. Jelaskanlah. Ketahuilah, Kak. Tadi, ketika kau berusaha untuk menyentuh tanganku, sedikit pun aku tidak berusaha untuk menggerakkan tanganku. Segalanya berjalan dengan sendirinya. Kau bicara apa? Ya, aku tidak berusaha untuk menggerakkan tanganku dari sergapanmu. Apakah engkau tidak percaya? Cempaka tertegun. Sedikit pun dia tidak mengira akan dapat penjelasan seperti itu. Penjelasan yang tidak dimengertinya. Dipandanginya lelaki muda dan gagah di hadapannya. Cempaka masih mencoba untuk mencari kebenaran pada wajah tampan di hadapannya. Tetapi beberapa saat telah berlalu, tetap saja ia tidak menemukan jawabannya. Kau tentu tidak mempercayai kata-kataku. Kak Cempaka, biasa engkau itu jauh lebih cerdik daripadaku. Kenapa kau tidak bisa merasakan makna yang terkandung dalam kalimat-kalimat itu? Tidak, adik Purbaya. Aku masih belum dapat mengerti. Bahkan, aku tidak percaya dengan kata-katamu tadi. Bagaimana itu bisa terjadi? Tidak menggerakkan tangan. Tidak menggerakkan tangan. Lalu, apa yang tadi telah terjadi? Datang daripadanya dan kembali juga kepadanya. Pasrahkan dirimu pada kehendaknya. Satukan nafasmu dengan nafasnya. Maka kehendakmu akan menjadi kehendaknya. Dari kalimat-kalimat itu, aku menarik kesimpulan. Kepasrahan pada kehendaknya merupakan kuncinya. Cobalah kau mencobanya, Kak. Coba satukan seluruh jiwa ragamu padanya dalam semedi. Pusatkan seluruh pikiranmu semata-mata hanyalah padanya. Dan kemudian bersiaplah untuk menghadapi serangan yang sesungguhnya itu merupakan kehendakmu. Dengan demikian, seperti yang telah dijanjikan, dia akan menolong kita. Kehendakmu akan menjadi kehendaknya. Cobalah. Kau hebat sekali, adik Purbaya. Betapa cemerlangnya akalmu, pikiranmu. Sudahlah, cobalah saja segera. Baiklah, aku akan mencobanya. Cempaka melakukan semua yang disarankan oleh Raden Purbaya. Sambil bersila di atas bangkunya, ia memusatkan seluruh pikirannya pada Hyang Agung, memasrahkan seluruh jiwa raganya, seluruh hidup dan matinya. Beberapa saat kemudian, Cempaka merasakan tubuhnya menjadi demikian hangatnya dan demikian ringannya, seakan-akan tanpa bobot sama sekali. Adik Purbaya, aku telah siap. Cobalah kau tangkap aku. Sepertinya aku sudah merasakan sesuatu yang aneh di dalam tubuhku. Baiklah. Adik Purbaya, tubuhku bergerak dengan sendirinya. Jangan berteriak keras seperti itu. Maafkan aku. Aku tidak dapat mengendalikan rasa gembiraku yang tiada terhingga ini. Cobalah lagi.
seranglah aku dengan lebih cepat dan gerakan berantai adik Purbaya. Baiklah, tetapi jangan lupa pusatkan terus semua pikiranmu hanya padanya. Baiklah, ayo, lakukanlah. Bersiaplah. Bagaimana Kak Cempaka? Luar biasa sekali. Gerak kaki, tubuh, dan bahkan tanganku seakan-akan tidak dapat kupercaya itu adalah diriku sendiri. Begitu mudahnya, Kak. Kau hebat sekali adik Purbaya. Mampu dengan mudah memecahkan arti dari kalimat-kalimat ini. Lalu, bagaimana selanjutnya? Dan bagaimana pula dengan kujang ini dan warangka ini? Apakah kita akan terus menunggannya? Bagaimana Kak Cempaka? Luar biasa sekali. Gerak kaki dan tanganku, juga gerak tubuhku, seakan-akan tidak dapat kupercaya. Itulah adalah diriku sendiri. Mereka semua bergerak dengan begitu saja. Begitu mudahnyakah ilmu-ilmu yang terdapat dalam warangka kujang pusaka ini? Iya, semua ini menjadi mudah adalah berkat kau adik Purbaya, berkat kecemerlangan akalmu. Lalu, bagaimana dengan kujang itu dan warangka ini? Apakah kita akan terus menggenggamnya? Kita akan terus melihat guratan berikutnya? Iya, aku kira sebaiknya begitu. Aku kira engkau belum merasa lelah, bukan? Baiklah, kemarilah mendekat. Lihatlah guratan-guratan berikutnya. Apa yang akan kita lakukan, Tuako? Seluruh awak kapal kita yang hanya berjumlah 7 orang ini menjadi cemas ketakutan. Oh, kau pasti bahwa itu adalah kapal mereka? Iya, itu memang adalah lambangnya. Dan lagi, untuk apa ia memotong arah angin untuk mengejar perahu besar kita ini? Oh, mereka tidak akan berhasil mengejar kita, Cinkong. Dan lagi, walaupun hanya dengan 7 orang awak kapal, aku tidak akan gentar menghadapi mereka. Di sini ada guruku dan Nona Cempaka yang memiliki kepandaian sangat tinggi. Tapi jumlah mereka pastilah melebihi 70-an. Bahkan mungkin mencapai 100 orang. Oh, lingkaran berapi. Oh, naikkan bendera kita, tengkorak naga. Aku akan tunjukkan pada mereka bahwa kita pun perompak liar yang lebih hebat dari mereka. Naikkan cepat tengkorak naga. Lalu bagaimana dengan kecepatan kita sekarang? Kita tetap melaju dengan kecepatan penuh, Cinkong. Kita tidak akan mencari perkara. Tetapi jika mereka tiba dan hendak mencari perkara, akan kita layani. Bukankah begitu? Hei, kenapa kalian semua diam saja? Apakah kalian takut dengan mereka? Ya, tentu saja, Tuako. Jika saja kita dalam keadaan seperti saat pelayaran yang lalu, kita tidak akan menjadi gentar. Tapi kali ini lain sekali, berbahaya, Tuako. Lalu apakah yang akan kalian dapatkan dari ketakutan kalian? Keselamatan? Kalian akan mencari keselamatan dari bajak lingkaran api itu. Dengarkan, kita akan mati terhormat sebagai anggota tengkorak naga. Itu satu-satunya pilihan yang paling tepat. Karena walau bagaimanapun pilihan kita, mereka tetap akan membunuh kita, dan merampas apapun yang ada di dalam kapal ini. Bersiaplah kita. Kita masih mempunyai cukup waktu. Mereka tidak akan dapat mengejar kita dalam waktu dekat. Apa yang harus aku lakukan sekarang ini? Memberitahukan guru bahwa bahaya tengah mengintai kapal ini. Tapi tadi guru telah berpesan agar aku tidak mengganggunya. Tidak. Aku harus mematuhinya. Aku akan menghadapi bahaya apapun yang akan terjadi. Benar-benar iblis neraka. Bagaimana bisa lingkaran api bajak keling itu sampai ke wilayah ini?
Sementara itu di dalam bilik Raden Purbaya, Cempaka bersama Raden Purbaya kembali dihadapkan pada kalimat-kalimat yang pelik untuk dipecahkan. 7 jurus gerakan dari Banyu Agung tidaklah terlalu sulit untuk kita lakukan. Tetapi, mengapa tidak dapat kita rasakan keluar biasaannya? Iya, jika gerakan ini hanya kita iringi dengan kekuatan kita yang ada, kekuatannya tidak ada artinya. Bahkan jika dibandingkan dengan gerak Semedi Dewa Gila, Kincir Metu, ataupun Kelelawar Sakti, 7 jurus dari Aji Banyu Agung itu rasanya tidak ada artinya. Ya, aku pun merasa demikian. Jurus-jurusnya terasa sangatlah sederhana. Jika tidak boleh aku katakan hampir tidak berarti. Adik Purbaya, aku rasa Aji Banyu Agung pun tidak berbeda dengan Aji Penolak Bala yang telah kita kuasai, yang engkau telah pecahkan maknanya dalam kalimat tadi. Jadi maksudku, Banyu Agung pun kuncinya ada pada kalimat-kalimat di bawahnya. Itu sudah pasti, Kak. Tetapi aneh, aku belum dapat mengira-ngira artinya. 7 ada pada 3, 6 ada pada 2, 5 ada pada 1. Apakah maksudnya adalah jurus-jurus yang telah kita pelajari ini? Tapi apakah maksudnya 7 ada pada 1? 7 ada pada 1. Sudahlah adik Purbaya, hari sudah mulai gelap. Sebaiknya kita beristirahat saja. Perutku sudah lapar sekali. Ya, tidak ada salahnya kita beristirahat. Kita kembalikan pusaka ini ke tempatnya. Iya. Kemudian, Cempaka yang mulai merasa lelah hampir seharian menggenggam warangka kujang pusaka itu, segera saja melepaskannya. Dan pusaka itu pun lenyap dari kedua tangan kedua anak muda itu. Apa yang terjadi di luar sana? Agaknya telah terjadi sesuatu, Kak. Iya, kau benar. Telah terjadi sesuatu. Ayo kita lihat. Cempaka segera bergegas keluar. Akan tetapi baru saja ia membuka pintu biliknya, terdengar derak yang menggelegar. Dan seketika itu juga, perahu besar mereka berguncang hebat. Dan teriakan liar serta jerit ketakutan terdengar membahana. Lihat itu adik Purbaya, ada sebuah perahu besar lain merapat di sisi perahu ini. Tuan, udah. Tolonglah, lekas tolonglah Tuan, kau terlempar keluar kapal ini. Tolonglah Tuan. Di mana Paman Lubeng? Di mana dia? Itu Tuan. Dia berada di tengah gelombang itu. Apakah lakukanlah sesuatu untuk menolong Paman Lubeng? Itu, tambang itu. Kita dapat mempergunakan tambang. Itu, kau lompatlah ke tengah sana dan peganglah ujung tambang ini. Baik, Kak. Celaka! Kapal kita bocor besar. Hoi! Tidak ada jalan lain. Kejar perahu bajak lingkaran api itu. Kita rebut kapalnya atau mati. Ya! Setan! Perahu mereka semakin menjauh dan meninggalkan kita. Turunkan sampan! Turunkan! Hajar mereka! Sementara itu Raden Purbaya tak dapat berbuat lain kecuali berusaha menyelamatkan Kolubeng dari tengah gelombang samudra. Dan beberapa saat kemudian, terima kasih, Guru. Terima kasih. Kau telah menyelamatkan nyawaku, Guru. Apalagi yang akan kita lakukan, Paman Lubeng? Perahu rusak parah sekali. Air sebentar lagi akan menenggelamkan perahu besar ini. Memang tidak ada jalan lain lagi. Kita kejar perahu besar mereka, mengikuti jejak anak-anak buahku. Mari, cepat. Celaka. Sampan tinggal satu-satunya. Tidak ada jalan lain. Kita akan naik bersama-sama. Ayolah, marilah Guru.
Cepat kayu. Tinggalkan kapal ini sebelum airnya berpusing membawa kita masuk ke dalam dasar samudra. Ayo, kayu, dan kejar mereka, Guru. Dengan sigap, Raden Purbaya mendayung sampan kecilnya menjauh perahu besar milik Kolubeng yang kini perlahan-lahan masuk ke dalam air. Oh, iblis keling. Oh, awas kau. Aku akan mengadu nyawa denganmu. Selamat tinggal, tengkorak naga yang perkasa. Sudahlah, Paman. Jangan terus menangis. Kita harus segera mengejar perahu besar bajak keling itu. Nah, lihatlah. Kita berhasil mengejar anak-anak buah Paman yang telah lebih dahulu mengejar bajak keling itu. Marilah kita dayung sampan ini dengan seluruh kekuatan kita. Kita tidak boleh tertinggal perahu bajak itu. Perahu itu adalah satu-satunya harapan hidup kita, Kak. Mari. Belum lagi Raden Purbaya dan Cempaka mengayuh sampannya dengan kekuatan tenaga dalamnya. Dari perahu besar di depannya meluncur anak panah berapi. Awas, mereka akan menghujani kita dengan panah berapi. Mereka tidak lagi melepaskan anak panah. Aneh, apa maksud mereka? Awas, itu sebuah anak panah lagi. Dengan cekatan, Cempaka menepis anak panah yang melesat di atas kapalnya untuk menghindari beberapa sampan di belakangnya. Tetapi tiba-tiba terjadilah sesuatu hal yang di luar dugaannya. Anak panah berapi yang ditepiskan dan jatuh ke laut itu tiba-tiba saja berkobar, membakar laut di sekitar mereka. Gila, apa yang terjadi? Adik Purbaya, pindah ke sampan di belakang. Ayolah, Paman Nube, kita pindah ke belakang. Kau pindahlah. Biar aku berenang saja ke belakang. Yuk. Lihatlah itu, Kak Cempaka. 2 buah sampan terkurung dalam api yang berkobar besar itu. Bagaimana kita dapat menolongnya? Perahu itu terlalu jauh dari sini. Lihatlah itu, mereka terjun ke dalam laut yang penuh dengan api. Lihatlah itu, Paman Lubeng berenang menuju kemari. Tapi perahu ini tidak mungkin dinaiki lebih dari 3 orang. Sebaiknya salah seorang dari kalian ikut ke sampan itu. Lihatlah, sampan itu baru dinaiki oleh 2 orang. Tolong, angkat aku naik, Guru. Tidak ada jalan lain lagi. Angkatlah dia Angkatlah dia ke atas sampan ini. Biar aku pindah ke sampan itu. Maaf, sahabat. Aku mohon tumpangan di sampan ini. Tapi, apakah tidak berbahaya sampan sekecil ini untuk bertiga, Nona? Terpaksa sekali. Tidak ada jalan lain lagi. Oi, Kak Cempaka, ayo, segeralah kayu sampan itu. Lingkari kobaran api yang sudah mengecil itu. Kita harus dapat mengejar perahu besar itu, atau kita akan mati di tengah lautan seperti ini. Dua sampan kecil dengan muatan yang cukup syarat itu melingkar mencari jalan untuk keluar dari lingkaran api. Tetapi baru saja mereka berhasil keluar dari lingkaran api itu, itu Hotbun. Oh, Tuanku, itu Hotbun. Tolong dia, Tuanku. Tidak ada tempat lagi untuknya. Kita tidak dapat berbuat lain. Kita tinggalkan saja. Nanti setelah kita berhasil mengejar perahu besar itu, kita akan mencoba menolongnya. Kita akan menolongnya. Kak Cempaka, percepat sampanmu. Kejar perahu besar itu. Biar aku akan mencoba untuk menolongnya. Baiklah, adik Purbaya. Itu Hotbun, Tuanku.
Tolong Watpun di sana, tuanku. Oh, kau gila? Apa kita semua harus mati karena dia? Oh, sampan kecil ini telah bermuatan 3. Aku tidak dapat menolongnya. Biarkanlah dia dulu. Nanti setelah aku berhasil menguasai perahu besar bajak keling sial itu, aku akan kembali mencarinya. Kita akan menolongnya, Paman Lubeng. Oh, apa kau bilang, Guru? Di mana akan kau tempatkan anak itu? Kita harus segera menolongnya sebelum dia mati kehabisan tenaga. Ayo! Oi, Kajipaka! Teruslah kejar perahu di depan sana. Aku akan mencoba menolong awak kapal Paman Lubeng. Baiklah, adik Purbaya. Oh! Guru, apa kau akan membuang salah seorang dari kami? Oh, sampan kecil ini tidak mungkin diisi lagi. Ini juga sudah berlebihan, Guru. Lihat, air sesekali naik dan memenuhi sampan ini, Guru. Cepat kayu sebelum dia tewas. Oh. Bagus, bagus. Kita berhasil. Cepat, kau tolong naikkan dia ke atas sampan ini. Aku akan mencari tempat lain. Guru, apa yang kau lakukan? Teriakan Kolubeng membuat Cempaka yang beberapa puluh meter di depannya segera berpaling. Jantung Cempaka terasa berdesir manakala melihat tubuh Raden Purbaya melayang di atas samudra. Tetapi beberapa saat kemudian ia tertegun. Nafasnya seakan-akan terhenti manakala melihat Raden Purbaya berdiri tegak di atas samudra. Demikian juga dengan Kolubeng yang melongo dengan mulut yang terbuka lebar. Tetapi keheranan mereka segera terhapus ketika mendengar teriakan Raden Purbaya. Teruslah kejar bajak keling itu, Kak. Aku masih dapat bertahan di atas perahu sampan yang terbalik ini. Baiklah, adik Purbaya. Berhati-hatilah engkau. Mari sobat, kita kejar perahu bajak keling itu. Hup! Sementara itu di atas perahu besar dengan bendera bergambar lingkaran api, puluhan laki-laki kasar dari kejauhan menyaksikan semua kejadian di atas samudra itu. Agaknya Tengkorak Naga membawa penumpang khusus. Bagaimana menurutmu, Kakak Gubala? Dia orang anak muda berkepandaian tinggi. Ya, kita akan buat mereka semua menjadi bangkai. Tumpahkan kembali cairan neraka itu. Kita bakar seluruh anggota Tengkorak Naga. Tunggu dulu, Kakak Gubala. Jangan tumpahkan cairan berharga itu. Berapa orang bajak Tengkorak Naga Cina itu tidak ada harganya untuk kita musnahkan dengan cairan neraka itu. Biarkan mereka tiba di kapal ini. Aku kira jika mereka lebih dekat lagi kemari, Kakak Gubala tentu akan menyesali perintah itu. Apa maksudmu, adik Rakasing? Lihatlah baik-baik gadis itu. Gadis itu adalah seorang dewi. Wajahnya begitu cantik jelita. Tetapi, lihat itu. Pemuda itu melesat tinggi. Dan, lihat itu adik Rakasing. Dia berdiri di atas air. Durga Agung. Benarkah apa yang aku saksikan ini? Kakak Gubala benar-benar bermata buta. Perhatikanlah baik-baik. Tubuh anak muda itu bergoyang-goyang di atas air. Itu berarti dia tidak tegak berdiri. Pastilah anak muda itu berdiri di atas sampan yang berhasil kita bakar hingga tenggelam. Lihatlah, tubuhnya yang bergoyang itu merupakan pertanda bahwa ia berdiri di atas suatu benda. Itu, kau lihat, sampan lainnya yang dikemudikan gadis yang kau katakan cantik itu meluncur cepat mengajar perahu kita, Rakasing. Ya. Agaknya ada kekuatan lain dalam kelompok Tengkorak Naga. Naikkan layar tambahan. Ayo, percepat lajunya kapal kita. Tidak ada artinya. Dalam beberapa saat lagi, sampan itu akan mengejar. Jaraknya tinggal 10 tombak. Hoi, lekas, jatuhkan cairan neraka itu. Kita bakar hangus mereka. Kelihatannya Kakak Gubala menjadi gentar dengan beberapa tikus dari daratan Cina itu.
itu yang telah menimbulkan api di sekitar laut tadi. Oh, aku harus tiba sebelum mereka menyulut dan mempersulit pengejaranku ini. Cempaka mengerahkan seluruh sisa tenaganya. Dan kemudian ketika jaraknya menjadi semakin dekat, gadis manis kekasih dari Prabu Purbaya itu melenting tinggi dan kemudian bagaikan terbang. Tubuhnya melesat menuju kapal layar bajak laut lingkaran api. Belum lagi tubuhnya tiba di atas kapal itu, Cempaka sudah mengibaskan kekuatannya untuk melempar balik panah yang telah siap dipentang, yang telah berkobar dengan api. Iblis betina, rasakan ini. Kaulah yang sesungguhnya iblis yang tidak berperik manusiaan. Kau hendak membunuh kami secara perlahan-lahan di tengah samudra ini tanpa kapal layar besar. Pertempuran mulai terjadi di atas kapal itu. Aku tidak dapat berbuat banyak untuk mempercepat jalannya sampan dan terbalik di bawah kakiku. Kecuali... Oi, Paman Lubeng! Kau berikanlah sebuah dayung itu padaku. Aku akan mengejar kapal itu secepatnya dan menolong Kak Cempaka. Baiklah, ini, terimalah guru. Setelah berhasil memperoleh dayung, Raden Purbaya segera mengerahkan seluruh tenaganya untuk melaju ke arah perahu besar Bajakling itu. Beberapa saat setelah tiba di atas perahu besar itu, separuh dari anak buahku. Aku tidak melihat jalan lain. Tunggu! Berhenti anak muda! Oi! Hentikan pertempuran ini! Tidak! Lanjutkan pertempuran ini! Aku harus membantai seluruh bajak-bajak lingkaran api ini. Ayolah Jingkong! Pengatun! Ayo! Guru! Nona Cempaka! Ayo! Paman Lubeng, sadarlah. Tidak ada artinya untuk melanjutkan pertempuran ini selain dari menggumbar dendam. 3 orang anak buah paman tidak akan hidup kembali dengan menggumbar dendam. Dengarlah kata-kataku ini, Paman Lubeng. Lalu, apa yang akan kita perbuat dengan mereka yang hampir saja membunuh kita semua, Guru? Yang telah menghancurkan kapal layarku itu? Tentu saja kita akan meminta ganti dari mereka, Paman Lubeng. Hei, kalian dengar itu? Kami tidak menuntut terlalu banyak dari kalian. Tetapi satu-satunya tuntutan kami hanyalah itu. Kalian harus mengganti kapal Paman Lubeng yang telah kalian musnahkan itu dengan kapal ini. Tetapi bagaimanakah dengan kami semua? Kapal ini sudah menjadi bagian dari hidup kami. Oh, jadi kau tidak mau mengganti kapalku, ha? Jika begitu kalian semua sebaiknya mampus saja. Sabarlah, Paman Lubeng. Biar kami yang menyelesaikannya. Siapakah pimpinan kapal ini? Aku berdua dengan adikku ini. Aku Gupala, adikku Rakasi. Kak Cempaka, tolong kau bebaskan totokan Rakasi. Baik, Adik Purbaya. Nah, dengarlah kalian semua. Kami tidak mempunyai pilihan lain kecuali mengambil alih kapal layar ini. Karena kami mempunyai tujuan perjalanan yang sangat penting. Ada pilihan lain, anak muda. Kami akan mengantar kalian ke tujuan kalian. Dan sesudah itu, biarkanlah kami kembali dengan kapal kami ini. Oh, setan neraka licik. Lalu bagaimana dengan kapalku yang telah kalian tenggelamkan? Kami juga tidak mempunyai pilihan lain. Kami tidak bisa hidup tanpa kapal ini. Oh, bagus. Memang itulah yang aku kehendaki. Membunuh kalian semua. Paman Lubeng, hentikanlah pertikaian. Kita akan mencari penyelesaian dengan sebaik-baiknya. Agaknya aku telah salah duga. Tengkorak naga yang kukira adalah kelompok bajak yang ganas. Ternyata tidak lebih dari cacing busuk yang lemah
yang suka bersembunyi di bawah ketiak naga. Tuan Rakasi, hentikanlah olok-olokmu yang dapat menghilangkan kesabaranku. Demikian kau juga, Paman. Aku akan memberikan jaminan pada kalian bahwa keputusanku kelak akan memuaskan kalian berdua. Tapi bagaimana mungkin itu dapat terjadi, Guru? Sedangkan kapal yang diperebutkan hanya ada sebuah. Serahkan semuanya padaku. Apakah Paman tidak lagi mempercayai aku? Iya. Baiklah, Guru. Segalanya saya serahkan pada kebijaksanaan Guru. Bagus, Paman Lubeng. Nah, Tuan Gupala, sekarang antarkanlah kami ke Tanah Pasundan. Pasundan? Jawa. Ya. Pulau itu terletak hampir 1 purnama perjalanan dengan kapal ini. Tidak. Kita dapat tiba di sana tidak lebih dari 20 hari. Ayo, cepatlah arahkan kapal ini ke arah timur. Tapi bekal yang ada dalam kapal ini tidak mencukupi untuk perjalanan jauh itu. Kita harus mencari air dan bekal untuk perjalanan jauh itu. Dalam kapalku ini terdapat 70 awak. Sisa bekal yang ada hanya cukup untuk 2-3 hari saja. Jika begitu, cari pulau terdekat dan kita berlabuh mencari air dan bekal untuk perjalanan kita. Benar. Kita berlabuh di pulau terdekat yang dapat kita jumpai. Berapa lamakah kita bisa menemukan daratan, Paman Lubeng? Mudah-mudahan sebelum fajar esok hari kita sudah tiba, Guru. Secepat itukah? Tapi bagaimanakah dalam gelapnya malam seperti ini, Paman dan juga jurumudi kapal ini dapat menemukan daratan di tengah samudra yang seakan-akan tanpa ujung ini? Daratan itu tidak terlalu jauh lagi, Guru. Seandainya saja saat ini hari masih terang, kita akan dapat melihat garis daratan itu di depan kita, Guru. Paman begitu yakin? Ya, laut ini masih merupakan perairan kami. Dan beberapa pulau kecil di sekitar sini masih merupakan rumpun keluarga dari daratan naga. Agar arah kita tidak melenceng dan akhirnya harus berputar kembali, sebaiknya Paman menjelaskan saja situasi ini pada jurumudi kapal ini. Nanti akan saya jelaskan, Nona. Saat ini kapal ini masih menuju arah yang tepat. Kakak Gupala, kita harus mengambil kesempatan di atas pulau yang nanti kita temukan. Kita akan mencari jalan untuk meninggalkan mereka, atau bahkan jika mungkin membunuh mereka semua. Tapi mereka, terutama 2 anak muda itu sangatlah tinggi kepandaiannya. Seluruh kekuatan kita tidak ada artinya bagi mereka berdua. Karena itulah aku katakan kita akan mencari jalan. Kita akan berhati-hati. Apakah kakak Gupala takut menghadapinya? Setan kau. Katakan saja engkau sesungguhnya yang gentar dengan kepandaiannya. Jangan berpura-pura. Iya. Aku tidak gila untuk menumbuknya dengan secara terang-terangan. Karena itu aku katakan kita akan mencari jalan. Kita akan berhati-hati, kakak Gupala. Itu, lihatlah. Kau Lubeng kemari. Ada apakah Tuan Lubeng? Apakah ada sesuatu yang penting yang akan Tuan katakan? Arahkan miring ke timur sedikit kemudi kapal ini. Kita akan segera menemukan sebuah daratan. Bagaimana Tuan Lubeng dapat tahu? Dalam keadaan gelap gulita seperti ini. Ikuti saja perintahku. Kita akan mendarat setelah lewat tengah malam sebelum fajar tiba. Benar, Tuan Rakasi dan Tuan Gupala. Ikuti saja petunjuk Paman Lubeng. Dia mengetahui banyak sekitar lautan ini. Ini adalah wilayahnya. Baiklah. Rahasing kemudian mengeluarkan perintah untuk jurumudinya agar mengikuti petunjuk Kolubeng. Kapal layar dengan layar ganda itu melaju dalam kegelapan. Sementara Kolubeng berdiri tegak di depan perahu besar itu, memperhatikan jauh ke depan. Nah, para pendengar sekalian, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah Raden Purbaya berhasil menemukan daratan untuk menambah perbekalan? Dan bagaimanakah tentang rencana 2 pimpinan bajak laut lingkaran api? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-24 dengan judul Kisah di Tanah Naga. Sampai jumpa.